Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan hektar tambak ikan di Pantura, Legon Kulon, Kabupaten Subang rusak akibat terjangan ombak dan banjir rob. Warga desa Sari Mekar, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang menuntut kepala desa mereka yang jadi tersangka penganiayaan untuk mundur. Menikmati indahnya tanaman bonsai saat liburan pergantian tahun. Tumpukan sampah di Pasar Kemirimuka, Beji, Kota Depok semakin menggunung dan nyaris menutup akses jalan menuju pasar. Kondisi ini dikeluhkan pedagang karena berdampak pada sepinya pelanggan. Inilah tumpukan sampah di Pasar Kemirimuka, Beji, Kota Depok. Sampah ini menumpuk dan menggunung. Lokasi yang dijadikan tempat pembuangan sampah sementara terlihat sudah tidak kuat lagi menampung sampah sehingga sampah longsor dan nyaris menutup akses jalan menuju pasar. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, hujan yang terus-menerus mengguyur Kota Depok membuat akses jalan menjadi becek dan dipenuhi sampah. Pengunjung harus menepi untuk mencari jalan yang tidak tergenang lumpur. Ya, satu bau. Kedua, kalau orang mau belanja belinya juga rada gimana ya. Ya bau sih gitu aja sih, kayaknya susah baunya. Baunya ya berarti ya Bu. Kalau kondisi adanya hujan nih misalnya Bu di Kota Depok. Iya, tambah. Seperti apa sih Bu? Ya banjir, ya banjir. Menurut Kepala UPT Pasar Kemirimuka, sampah menumpuk karena salah satu armada truk mengalami kerusakan sehingga proses pengangkutan sampah menjadi terhambat. Terkait juga dengan 2 kendaraan, 1 kendaraan rusak dan juga segini lingkungan. Jadi itu jadi penumpukan hari Minggu itu kan juga tidak ada pengangkutan. Jadi ketika hari Senin itu membludak, dan ketika sampah ke TPA juga kan TPA-nya juga sudah penuh lah, di TPA-nya juga hampir gitu. Data UPT Pasar Kemirimuka menyebutkan sampah yang ada di tempat pembuangan sementara mencapai 30 hingga 40 ton setiap hari. Sampah tersebut tidak hanya berasal dari pasar saja, melainkan juga sampah dari warga yang berasal dari 5 RW di Kelurahan Kemirimuka. Nahyudi melaporkan dari Kota Depok. Ya, momen libur akhir tahun dimanfaatkan warga Pantura Subang menggelar kontes bonsai. Selain sebagai ajang bertemunya penggemar bonsai, kontes juga menarik minat warga yang masih awam dengan hobi ini. Mengisi libur akhir tahun, warga yang berada di wilayah sekitar SMK Darul Ma'arif, Pamanukan Subang justru menggelar kontes tanaman bonsai. Ratusan jenis tanaman bonsai dengan keunikan dan keindahan masing-masing dipamerkan di tempat ini. Kontes disambut antusias warga yang menikmati keindahan pohon kerdil yang bila dilihat dari dekat seperti pohon besar yang sudah berumur sangat tua. Penyelenggara kontes bonsai mengaku kegiatan ini sengaja diadakan sebagai alternatif wisata serta ajang edukasi bagi pehobi bonsai pemula. Pertama untuk menarik minat para pembonsai pemula dan juga memberikan edukasi tentang bagaimana caranya kita membuat bonsai gitu lah, yang mana bisa dipamerkan di sini. Itu adalah salah satu daripada program kami. Dan momennya ini tepat gitu ya, sama liburan. Di sini kita hitung-hitung berwisata juga gitu Mas ya, berwisata. Ya pada intinya pameran bonsai ini lebih ke positif gitu Mas. Ke positif, pengenalan dan juga edukasi kepada teman-teman. Karena keunikan dan keindahannya, serta tingkat kesulitan untuk membentuknya, tak heran tanaman bonsai ini memiliki nilai jual tinggi hingga jutaan rupiah. Terlebih jika bisa keluar sebagai pemenang dalam kontes. Itu ya, jadi pohon besar direalisasikan itu hasil karya seni berupa seni bonsai yang berkesan alami. Menjadi kecil Pak? Menjadi kecil. Itu aja.
Penyelenggaraan kontes seperti ini juga menjadi sarana untuk menarik minat warga lebih luas, baik sebagai hobi maupun untuk menekuni bisnis tanaman bonsai, sehingga pasar bagi tanaman bonsai bisa kembali bergeliat. Bisa meningkatkan kreativitas dari para pemuda yang ada di Pantura Subang untuk mencintai alam, kemudian memanfaatkan alam sebaik mungkin dengan merawat pohon dan sebagainya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan UMKM, mudah-mudahan UMKM bagi masyarakat setempat, para pencinta bonsai khususnya. Dengan semakin banyaknya penyuka bonsai, nilai ekonomis tanaman ini pun akan semakin tinggi, yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan para pelaku UMKM tanaman hias, khususnya tanaman bonsai. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.